semuanya, jangan lupa dukung Anafis Channel dengan cara komen, like, and subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi dengan channel dunia informasi dan inspirasi, tentunya masih di Anafis Channel. Oke teman-teman semua, sahabat semua, kali ini agendanya adalah panen lele, tapi dengan kualitas super, tetap di kota yang paling ramah se-Indonesia Raya, yaitu Kota Ngawi Ramah. Namun sebelum kita lanjutkan untuk menonton videonya bagaimana keseruannya panen hari ini masih subuh teman-teman, tapi sudah mengais rezeki. Untuk menonton video lebih lanjutnya jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya dan informasi yang menarik yang tentunya bisa menginspirasi dan memberikan wawasan buat kita semua. Oke teman-teman, bagaimana keseruannya? Tonton terus video ini, jangan di skip biar teman-teman bisa melihat prosesnya, kualitas ikannya, dan bisa punya wawasan bagaimana cara budidaya lele yang baik. Oke teman-teman, sahabat Anafis TV semuanya, mohon maaf kali ini agak gelap ya teman-teman, karena di sini masih menunjukkan waktu pukul 5 pagi, masih subuh. Tapi kita sudah bismillah mengais rezeki dan panen lele walaupun agak dingin-dingin, masih di Kota Ngawi, tempatnya Bapak Heri Sekda. Budidayanya sangat luar biasa teman-teman, dan hasil ikannya baru kali ini saya melihat ikan itu gemuk-gemuk, padahal saya sendiri yang nyoteng itu kalah teman-teman. Dagingku karo dagingnya lele ini gede dagingnya lele, tapi bagaimana keseruannya dan ini ikannya teman-teman bisa lihat sendiri kualitas ikannya. Insya Allah usaha apapun kalau ditekuni teman-teman itu bisa menghasilkan pundi-pundi cuan juga, dan ini tentunya tidak langsung manis teman-teman. Banyak cerita dari beliau, ternyata beliau dulu juga banyak belajar, banyak pengalaman yang mahal harganya. Beliau juga jatuh bangun. Saat ini beliau sudah bisa panen mencapai per minggu atau per 2 minggu lah, katakan 1 ton itu minimal. Jadi kita bisa bayangkan saja bagaimana omset beliau itu di usaha sampingan teman-teman, belum yang lain-lain. Ya semoga aja ke depan kita bisa meniru beliau teman-teman. Begini proses gradingnya. Jadi pengayaan ikan ini baru 1 kolam ukuran 6-12, tapi kebanyakan kayaknya isi 6 sama 8 10 teman-teman. Oke teman-temanku semua, saya kemarin juga ngobrol-ngobrol dengan beliau. Ternyata kesuksesan dari beliau itu tidak instan teman-teman. Ada banyak belajar, banyak pengalaman, jatuh bangun, dan lain-lain sebagainya. Jadi semua itu kalau ditekuni insya Allah menjadikan usaha kita itu usaha yang maksimal teman-teman, dan bisa memberi manfaat tentunya, dan ke depan juga bisa membangkitkan ekonomi kita. Buat teman-teman yang penasaran akan bagaimana caranya budidaya ikan lele, bagaimana caranya merawat lele dan menghasilkan keuntungan dari lele, banyak-banyak silaturahim teman-teman ke teman-teman pembudidaya yang sudah sukses dan sudah profesional. Ke teman-teman, kali ini saya tidak wawancara dengan Bapak Heri terkait budidaya lele beliau dan terkait bagaimana beliau itu bisa sukses seperti ini. Namun tetap jangan lewatkan teman-teman, next di lain waktu saya akan wawancara dengan beliau terkait bagaimana pengalaman beliau dan bagaimana cara-cara beliau mengatasi ataupun membuat usaha lelenya itu selalu maju dan terus maju teman-teman. Ini usaha sampingan teman-teman. Beliau sebenarnya adalah sekretaris daerah di Kota Ngawi, salah satu PNS di Kota Ngawi. Namun beliau tidak hanya mengandalkan itu saja teman-teman. Beliau tetap mempunyai keinginan untuk menambah ekonominya, menambah pundi-pundi rupiah, yaitu beliau memilih dengan budidaya ikan lele teman-teman. Ya awalnya katanya beliau banyak orang yang mencemooh, banyak orang yang menjatuhkan beliau, namun dengan kesabaran beliau, ketelatenan beliau, dan tentunya dengan niat dan doa juga teman-teman, beliau sampai seperti ini, sampai sukses seperti ini. Kolamnya ada 2 tempat teman-teman. Jadi yang satu itu tanahnya sendiri, yang satu adalah tanah sewaan. Jadi beliau menyewa tanah setahun berapa gitu, lalu dibuat kolam teman-teman. Bayangkan saja, beliau sampai menyewa tanah teman-teman. Nah buat kita sendiri ini adalah inspirasi teman-teman. Kalau kita punya lahan yang lebar,
yang bisa buat budidaya ikan lele, kita bisa mencobanya. Namun tentunya harus telaten dan harus teliti dan banyak-banyak silaturahim teman-teman supaya banyak pengalaman. Oke teman-teman, Anafis TV semua, di sini kali ini saya hanya mengeksplor atau memberi wacana dan memberikan suasana untuk kolam-kolamnya saja dan proses pemanenannya saja. Untuk teman-teman yang ingin ke depan mengambil pengalaman atau pengen tahu bagaimana cerita beliau terkait dari awal mula budidaya ikan lele sampai sukses ini teman-teman, nanti saya akan turuti permintaan teman-teman untuk wawancara dengan beliau. Namun jangan lupa teman-teman tetap dukung channel ini biar channel ini selalu memberikan wawasan, memberikan inspirasi, memberikan informasi yang bermanfaat dan menarik. Tentunya dengan cara klik tombol subscribe dan ikuti terus dengan cara nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi dari Anafis channel, dari Anafis TV teman-teman. Dan Anafis TV pun juga mempunyai kolam namun belum sebesar ini. Namun cita-cita kami, cita-cita Anafis TV juga, cita-cita Berkaya Beong Farm juga ingin seperti ini nantinya. Namun masih tahap penataan teman-teman. Mari kita selalu belajar bersama bagaimana cara kita memberikan sesuatu kesibukan yang bermanfaat di sisa-sisa atau di sela-sela waktu luang kita. Sebenarnya untuk budidaya ikan lele sendiri, kalau kita tekuni teman-teman pasti menghasilkan, namun tidak luput hanya dengan niat saja teman-teman. Perlu modal berupa finansial, modal pemikiran, modal pembelajaran, dan tentunya modal untuk selalu menggali pengalaman-pengalaman baru bersama dengan orang-orang yang sudah sukses di dalam bidangnya, yaitu bidang budidaya ikan lele. Dan usaha tersebut teman-teman insya Allah prospeknya bagus karena bersangkutan atau berkecimpung dalam dunia konsumsi, di mana masih ada manusia, tentunya masih ada orang-orang yang membutuhkan ikan lele juga banyak. Karena apa teman-teman, ikan lele juga yang sudah saya katakan sebelumnya adalah lauk yang sangat tinggi protein namun bisa dijangkau oleh semua kalangan, dari mulai ekonomi menengah bawah, menengah atas, ataupun ekonomi rendahan pun bisa untuk merasakan atau mencicipi masakan berupa ikan lele teman-teman. Begini proses nimbangnya, dan di akhir ini kita dapat 1 ton teman-teman, dan per hari ini kita mendapat 2 ton panenan dan diambil oleh 2 orang pengepul teman-teman. Yang satu dari Tuban, yang satu dari Bojonegoro sendiri, dari lokal teman-teman. Oke teman-teman, seperti itu kiranya cerita yang bisa saya sampaikan. Intinya kita harus tetap semangat, tetap berjuang walaupun dalam keadaan dunia yang semakin sulit teman-teman dan persaingan yang semakin ketat. Namun jika kita selalu membuka silaturahim dan mencari wawasan, kita akan bisa seperti mereka-mereka yang sudah sukses teman-teman. Dan tidak menutup kemungkinan berubah atau tidaknya kehidupan kita adalah tergantung dari pergaulan, di mana kita bergaul dengan orang-orang yang mempunyai pikiran positif, pasti tentunya kita juga akan terbawa ke hal yang positif juga. Namun jika kita bergaul dengan orang-orang yang banyak berpikiran negatif, tentu kita juga akan memberikan efek negatif pada pikiran kita sendiri teman-teman. Dan nanti di kolom deskripsi itu ada saya taruh nomor saya, yaitu juga terkait budidaya lele juga. Jika teman-teman ingin bertanya atau ingin konsultasi atau bahkan mungkin nanti membutuhkan suplean benih atau suplean konsumsi atau suplean pakan atau segala macam, nanti kita dari Anafis channel, Anafis TV, karena kita juga punya peternakan yaitu Berkaya Beong Farm, kita juga banyak bekerja sama dengan mereka-mereka orang yang sudah sukses, kita bisa bantu ke teman-teman. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.